Walaupun udah jadul, tapi nyatanya iPhone ini masih banyak yang pakai. Padahal HP iPhone ini kalau kita hitung usianya sudah menginjak di usia 5 tahunan. Karena dirilis pada tahun 2019 guys. Dan seperti yang udah tertulis di judul, iPhone yang akan kita bahas kali ini adalah iPhone 11. Nah, untuk kalian yang mau beli iPhone 11 di tahun ini, pasti ada juga yang masih penasaran dengan kelayakan dari iPhone 11 ini. Kira-kira iPhone ini itu masih worth it gak ya? Takutnya performa maupun hasil dari kameranya udah gak bisa lagi dipakai di tahun 2024 ini. Nah, untuk kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis ya guys. Untuk dari segi desainnya, iPhone 11 ini masih kelihatan mewah. Karena bahan material yang digunakan, HP iPhone 11 ini sudah pasti premium. Untuk di bagian depan dan belakang sudah menggunakan kaca Corning matte glass dan fremnya sudah menggunakan bahan aluminium seri 7000. Desain di bagian belakang sudah mempunyai kamera boba dan logo Apple yang sudah berada di tengah guys. Sedangkan desain di bagian depan pada bagian layarnya sudah tidak lagi menggunakan tombol home button dan sudah berponi. Untuk ukuran layarnya berukuran 6,1 inch dan masih menggunakan layar Liquid Retina HD dengan panel IPS. Walaupun kualitas layarnya sama dengan iPhone XR yang hanya menggunakan panel IPS pada bagian layarnya. Tapi nyatanya panel IPS pada layar HP iPhone masih enak buat dipandang, gak bikin sakit di mata. Dan juga untuk desainnya, kalau menurutku desain dari iPhone 11 ini belum ketinggalan zaman. Apalagi dengan kamera bobanya yang bisa dibilang masih kekinian. Untuk warnanya itu sendiri ada 6 warna yang kalian bisa pilih. Ada yang warna hitam, warna hijau, kuning, ungu, merah, dan putih. Sedangkan untuk dari segi performanya, iPhone 11 ini masih terbilang cukup kenceng buat dipakai di tahun ini. Mungkin ini wajar karena dari dukungan dari chipsetnya yang sudah menggunakan chipset A13 Bionic. Walaupun chipset yang digunakan terbilang jadul, tapi nyatanya buat bermain game masih lancar-lancar saja. Dan RAM-nya itu sendiri sudah menggunakan RAM 4GB. Dan untuk memori internalnya terdapat beberapa pilihan kapasitas penyimpanan. Ada yang 64GB, 128GB, dan 256GB. Untuk aktivitas berat seperti editing video dan bermain game berat, iPhone 11 ini masih bisa diandalkan. Sedangkan untuk updatean iOS-nya, iPhone 11 ini diperkirakan hanya bisa mentok menerima updatean iOS di iOS 18 saja. Karena biasanya pihak Apple hanya akan memberikan updatean iOS ke HP iPhone tersebut sebanyak 5 kali saja. Sejak awal HP iPhone tersebut diperkenalkan guys. Sedangkan dari segi kameranya, kamera iPhone 11 ini hasilnya masih kelihatan cakep banget guys. Entah itu dari hasil video maupun fotonya. Di bagian belakang iPhone 11 ini terdapat kamera ganda. Kamera tersebut adalah kamera wide dan ultra wide yang mempunyai resolusi yang sama yaitu 12 megapiksel yang mampu merekam di resolusi tinggi 4K 60 fps. Dan juga dilengkapi juga dengan OIS yang menjadikan hasil videonya akan lebih stabil guys. Dan sedangkan kamera depannya juga sama, sudah mempunyai kamera 12 megapiksel dan juga sudah bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Jadi bukan hanya di kamera belakangnya saja ya guys yang beresolusi 12 megapiksel, tapi di kamera depannya juga. Jadi dipastikan hasil videonya maupun fotonya dengan menggunakan kamera depan dari iPhone 11 ini akan lebih bagus. Karena kalau kita bandingkan dengan iPhone XR, kamera depannya hanya mempunyai resolusi 7 megapiksel saja. Dan hanya mampu merekam di resolusi HD 1080 saja. Untuk kebutuhan konten, kamera iPhone 11 ini menurutku masih bisa dipakai. Karena hasilnya masih bagus, jernih, natural, dan gak terlalu mainin warna. Apalagi iPhone 11 ini sudah mempunyai kamera ultra wide atau kamera lebar yang menjadikan hasil video dan foto akan terlihat lebih dramatis dengan sudut pandang yang luas. Ini cocok banget untuk kamu yang suka bikin video sinematik. Dan yang paling aku suka dari iPhone 11 ini, selain karena kamera ultra wide-nya itu, iPhone 11 ini juga sudah mempunyai fitur night mode, yang mana ini pastinya berguna banget kalau mau berfoto di malam hari. Karena gambar yang akan dihasilkan akan terlihat lebih terang meskipun dalam kondisi minim cahaya guys.
Sedangkan dari baterainya, iPhone 11 ini mempunyai kapasitas penyimpanan baterai sebesar 3110 mAh. Menurutku kapasitas penyimpanan baterai iPhone 11 ini sudah lebih dari cukup meskipun tidak terlalu besar guys. Selaku pengguna HP iPhone 11 untuk pemakaian sehari-hari, temanku bilang hanya perlu mengecas 1-2 kali saja dalam sehari. Karena semua itu tergantung pemakaian dan baterai health-nya guys. Karena kalau pemakaiannya intens, maka dipastikan akan cepat boros. Dan juga baterai health-nya kalau masih 100%, maka dipastikan akan lebih awet lagi guys. Untuk kekurangan iPhone 11 ini, kalau menurutku masih bisa diterima untuk saat ini. Tapi kalau misalkan iPhone 11 ini dipakai buat beberapa tahun ke depan, kalau menurut saran aku pribadi, kalau ada budget lebih mending aku saranin minimal beli iPhone 12 ke atas saja. Karena iPhone 11 diperkirakan hanya mentok bisa menerima updatean iOS di iOS 18 saja. Tapi bukan berarti iPhone 11 ini sudah tidak lagi bisa dipakai ya guys. Cuma untuk di beberapa pembaruan fitur belum bisa dipakai. Dan juga di beberapa aplikasi tertentu belum bisa di-download ya guys, karena harus diupdate dulu ke iOS terbaru. Dan juga kekurangan pada iPhone 11 ini belum mempunyai jaringan 5G. Yang mana jaringan 5G ini pastinya kedepannya bakalan dipakai menggantikan jaringan 4G. Meskipun jaringan 5G belum begitu merata di Indonesia, mungkin hanya di beberapa wilayah saja guys. Berarti iPhone 11 ini tidak mempunyai benefit buat dipakai di beberapa tahun ke depan. Nah, untuk kesimpulannya kalau menurutku iPhone 11 ini masih worth it banget buat dibeli. Apalagi sekarang harganya sudah turun sampai beberapa persen. Walaupun harganya sudah turun, tapi nyatanya untuk kaum menang mending harga segitu masih terbilang cukup mahal ya guys. Di harga 6.999.000. Tapi dengan harga yang lumayan cukup mahal ini, kalian bisa mendapatkan device iPhone yang menurutku sebanding dengan harga yang lumayan cukup mahal. Mulai dari kualitasnya yang the best banget, seperti mulai dari kamera, performa, dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan kalian sultan yang punya banyak uang, mending beli iPhone yang usianya lebih muda saja. Karena pastinya performa maupun updatean iOS-nya bakalan bisa dipakai dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu bantu supportnya ya guys, dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. See you on my next video.